Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fikri Abdazaki dengan NIM 42232500018 asal Universitas Negeri Medan, Prodi Ilmu Komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama tentang pengolahan titik. Jadi ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada image enhancement, yang kedua ada pengolahan titik atau point processing. Jadi di sini tujuan praktikum agar saya dapat melakukan image enhancement pada citra dengan point processing. Yang pertama akan kita bahas itu ada image enhancement. Image enhancement adalah proses memanipulasi atau peningkatan kualitas citra agar hasilnya dapat menjadi lebih baik dari citra awal untuk aplikasi tertentu. Nah, kriteria baik tergantung pada aplikasi dan problem secara visual maupun secara otomatis atau untuk aplikasi selanjutnya. Misalnya metode cukup berguna untuk menyempurnakan citra sinar X, namun mungkin bukan pendekatan terbaik untuk meningkatkan kualitas citra satelit yang diambil pada pita inframerah spektrum elektromagnetik. Terdapat dua kategori pada image enhancement yang dapat dilihat pada gambar. Nah, ini dia kok dua kategorinya, ada spatial domain dan frekuensi domain. Nah, di spatial domain ini ada dibagi lagi menjadi dua, yaitu point processing dan mass processing. Nah, yang akan pertama saya bahas yaitu point processing bagian dari spatial domain. Point processing merupakan operasi yang paling sederhana, namun juga merupakan operasi pengolahan citra yang paling sering digunakan. Prinsip point processing yaitu sebuah pixel pada citra masukan diproses dan hasilnya disimpan pada posisi yang sama pada citra keluaran. Katakanlah kita memiliki citra fungsi awal yaitu f, x, y dan ingin kita lakukan manipulasi yang kemudian menghasilkan gambar berbeda yaitu dengan fungsi g, x, y. Kemudian pemrosesan titik ini kita definisikan sebagai operasi untuk menghitung nilai baru pada pixel yaitu dengan fungsi kedua yaitu g, x, y. Berdasarkan nilai pixel pada posisi yang sama di fx, y dengan menggunakan operasi dalam point processing tidak melihat nilai-nilai tetangga pixel di fx, y. Dan kemudian prinsip yang kedua, pemrosesan titik diilustrasikan pada gambar kedua. Nah, jadi ini ada fungsi yang pertama yaitu kita sebut dengan input image atau masukan gambar. Ya, dia didefinisikan sebagai fungsi fx, y. Nah, inilah yang di tengah ini operation. Itulah sistem untuk mengoperasikan nilai input ke output. Nah, nilai output ini kita definisikan sebagai g, x, y atau fungsi kedua. Berikut ini adalah beberapa contoh point processing yang paling mendasar dalam pemrosesan citra digital yang biasa dilakukan. Yang pertama ada thresholding, image negatif, image contrast, kemudian ada operasi aritmatika atau penjumlahan, pengurangan citra, perkalian atau pembagian dua buah citra. Perkalian atau pembagian citra dengan skalar. Nah, kemudian ada operasi boolean, dan yang terakhir itu ada operasi geometri atau translasi, rotasi, penskalaan, dilatasi, distorsi, dan kemudian image morphing. Nah, yang pertama akan saya bahas itu ada di thresholding. Nah, thresholding ini merupakan teknik pengolahan citra berbasis pixel atau point processing yang banyak digunakan untuk segmentasi dengan cara memberikan satu nilai atau mungkin putih jika pixel lebih besar dari nilai ambang atau threshold dan memberikan nilai lain mungkin hitam jika pixel lebih kecil dari nilai ambang batas. Segmentasi adalah pemisahan objek dari latar belakang citra atau image background. Nah, ini dia jenis operasi threshold pada gambar 1. Yang pertama itu ada value dan threshold level, kemudian ada threshold binary, kemudian yang ketiga ini ada threshold binary dan inverted. Yang keempat itu ada transcade, dan yang kelima ada threshold to zero invert, dan yang terakhir itu ada threshold to zero. Nah, ini adalah gambar ketiga dari threshold type atau tipe threshold. Nah, dalam OpenCV fungsi yang digunakan dalam CV threshold. Argumen pertama dalam gambar adalah sumber dengan metode gambar atau grayscale. Argumen kedua adalah nilai threshold yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau membagi nilai pixel. Argumen ketiga adalah maxval atau memiliki nilai yang akan diberikan jika nilai pixel lebih dari atau kurang dari.
nilai threshold. Gambar hasil operasi threshold akan disimpan dalam trace 1 atau trace 1. OpenCV menyediakan gaya thresholding yang berbeda ditentukan oleh parameter keempat dari fungsi tersebut. Jenis threshold dalam OpenCV antara lain. Nah, ini dia ada beberapa contohnya. Yang pertama ada trace binary Python CV trace binary. Kemudian ada trace binary in underscore inf Python CV trace underscore binary underscore inf. Kemudian ada beberapa lagi macam-macam threshold dalam OpenCV. Yang kedua akan saya bahas itu adalah image contrast. Kontras menyatakan sebaran terang atau lightness dan gelap adalah darkness di dalam sebuah gambar. Nah, citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya. Komposisi citranya tersebut terang ataupun sebagian besar gelap. Pada citra dengan kontras yang baik, komposisi gelap dan terang gambar secara merata. Yang ketiga ini ada operasi aritmatika. Brightness and contrast atau kecerahan atau kontras citra dapat dikendalikan oleh operasi aritmatika. Operasi aritmatika meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan membagi nilai-nilai piksel dengan beberapa nilai konstan. Fungsi aritmatika pada nilai piksel atau RGB, red, green, and blue adalah yang pertama itu addition of constant, increase brightness, kemudian ada subtraction of constant, decrease brightness, yang ketiga ada multiplication by a constant atau increase constant, dan yang terakhir itu ada division by constant atau decreases constant. Nah, yang keempat ini ada operasi boolean. Jenis operasi boolean atau bitwise telah dibahas pada modul praktikum kedua atau modul yang sebelumnya. Kemudian ada operasi geometri. Yang pertama ada scaling. Scaling adalah mengubah ukuran gambar lebih besar atau lebih kecil. Pada OpenCV dapat dilakukan dengan memanggil fungsi CV atau resize. Jadi ini contohnya di CV resize, CRC resize, FX, FY interpolation underscore flag. Yang pertama itu ada SRC. SRC itu sebagai citra input dan DST itu sebagai citra keluaran. Di size atau ukuran gambar output jika sama dengan 0 itu dihitung sebagai di size sama dengan size. Round fx kali SRC scrolls. Round fyx dikali SRC rows. Itu adalah rumusnya ketika kita membuat keluaran di codingan. Dan kemudian di fx ini ada faktor skala sumbu x. Ketika sama dengan 0 itu dihitung sebagai double di size width underscore SRC calls. Kemudian ada FY, faktor skala sumbu Y ketika sumbu sama dengan 0. Itu dihitung sebagai double di size H, garis miring SRC, dot rows. Yang kemudian ada interpolasi underscore flag. Metode untuk interpolasi seluruh flag, interpolasi dapat dilihat pada link sebagai berikut. Nah, kemudian ada translasi. Translasi ini adalah pergeseran lokasi objek. Untuk melakukan translasi kita dapat menggunakan matriks transformasi sebagai berikut. Nah, ini kita ketahui M itu sebagai matriks ada 3 baris dan 2 kolom, yaitu 1, 0 TX, 0,1 T. Pada OpenCV dapat dilakukan dengan memanggil fungsi CV atau wrap affine. SRC itu sebagai sentra input, dan DST itu sebagai citra keluaran, M sebagai matriks transformasi ukuran dik 2x3, di size itu sebagai ukuran gambar output beberapa ukuran baris dalam gambar output, misal 230 ataupun 300. Yang ketiga itu ada rotasi atau rotation. Gambar untuk sudut 0 dicapai oleh matriks transformasi bentuk. Nah, di sini kita ketahui fungsi matriksnya itu sama dengan cos delta dikurang cos delta, sin delta, min sin delta, dan cos delta. Tetapi OpenCV menyediakan rotasi berskala dengan pusat rotasi yang dapat disesuaikan sehingga Anda dapat memutar di lokasi manapun yang Anda inginkan. Matriks transformasi yang dimodifikasi diberikan oleh A, delta B, 1 kurang A, center, dan ada beberapa lain penjelasannya. Kemudian di sini ada M sebagai matriks transformasi, center atau pusat rotasi di gambar sumber, kemudian ada angle atau sudut rotasi dalam derajat, nilai positif berarti berlawanan dari arah jarum jam, dan kemudian scale atau faktor skala. Nah, di sini jadi ada tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu bacalah citra gradient GPG dan lakukan thresholding terhadap citra tersebut menggunakan type 1 atau trace binary, kemudian kedua itu ada trace binary inf, ketiga ada trace
trans, kemudian ada trace to zero, yang kelima ada trace to zero inf, lalu tampilkan 6 citra tersebut termasuk citra asal menggunakan library Matplotlib. Jadi saya akan langsung saja buka ke Google Colab. Nah, di sini udah saya jadikan codingannya. Yang pertama itu akan saya jelaskan dari library-nya. Import library itu CV2 untuk pemrosesan gambar. Kemudian nampinya ini sebagai operasi array. Dan matplotlib atau pipeline ini untuk visualisasi gambar. Jadi untuk memasukkan, mengimport gambar dari file yang kita ambil. Kemudian di baris keempat ini ada img sama dengan CV, kemudian selanjutnya itu berfungsi sebagai OpenCV untuk membaca gambar gradient JPG. Nah, karena saya filenya itu JPG, jadi file saya itu bentuknya itu JPG bukan PDF, jadi saya menggunakan img untuk membaca gambar gradient JPG dalam mode grayscale atau hitam putih. Kemudian di baris kelima itu menerapkan thresholding biner pada gambar, di mana piksel dengan nilai lebih besar dari 127 menjadi putih atau 255, dan piksel dengan nilai lebih kecil menjadi hitam atau 0. Hasil disimpan dalam trace 1. Kemudian baris selanjutnya, thresholding binary inf, menerapkan thresholding binary inverse, di mana piksel dengan nilai lebih besar dari 127 menjadi hitam atau 0. Nah, piksel dengan nilai lebih kecil menjadi putih atau 255. Kemudian codingan selanjutnya itu thresholding trans. Menerapkan thresholding pemotongan di mana piksel dengan nilai lebih besar dari 127 dipotong menjadi 127. Sedangkan piksel yang menilai lebih kecil tidak dapat berubah atau hasil dapat disimpan dalam trace 3. Kemudian thresholding to zero. Di sini dia menerapkan thresholding ke 0, di mana piksel dengan nilai lebih kecil dari 127 diubah menjadi 0. Sementara piksel dengan nilai lebih besar dari 127 tidak dapat berubah. Dan kemudian codingan selanjutnya itu thresholding to zero inf, menerapkan thresholding ke 0 inverse, di mana piksel dengan nilai lebih besar dari 127 diubah menjadi 0. Sementara piksel dengan nilai lebih kecil dari 127 tetap tidak berubah, dan kemudian hasilnya dapat disimpan di trace kelima. Kemudian titles, nah daftar atau daftar judul. Di sini saya berfungsi sebagai menyimpan judul untuk setiap gambar yang akan ditampilkan. Kemudian ada daftar gambar yang di bawah titles ada image, itu sebagai menyimpan gambar asli dan hasil dari setiap teknik thresholding dalam sebuah list. Kemudian ada membuat figur di codingan PLT subplot, itu mengatur ukuran jendela plot menjadi 10 kali 6 inci. Nah, jadi setiap ukuran output yang kita masukkan gambar gambar JPG tersebut akan berukuran 10 kali 6 inci dan semua 6 ukurannya itu berukuran sama. Kemudian ada looping untuk subplot. Mengatur setiap gambar dalam grid 2 kali 3, menampilkan gambar dengan peta warna grey atau abu-abu, serta menetapkan judul sesuai dengan daftar, dan menghilangkan teks pada sumbu X dan Y. Dan yang terakhir ini menampilkan plot atau plot show, itu sebagai hasil akhir dari semua subplots yang telah dibuat. Nah, jadi di sini telah masuk saya ambil dari Google gambarnya, yaitu foto woman atau foto perempuan. Di sini saya ambil dari Google, kemudian untuk mengoperasikannya saya upload dulu. Nah, saya upload dari file saya foto woman. Kemudian setelah terupload, kita salin jalur, kita masukkan ke image untuk memasukkan gambar. Inilah tadi yang saya jelaskan. Di sini saya copy dari sini saya copy, kemudian saya paste. Nah, jadi disinilah hasil dari codingan yang pertama saya jelaskan. Di yang pertama ini ada original image. Dia harus original image ini yang terpenting itu gambarnya harus grayscale. Kemudian ada binary, kemudian ada binary inf, kemudian ada trans, to zero, dan yang terakhir itu ada to zero inf. Nah, ini untuk soal latihan yang pertama. Nah, jadi soal latihan yang kedua itu buatlah program dengan menggunakan OpenCV Python untuk transformasi citra digital. Citra yang digunakan adalah foto salah satu tokoh kemerdekaan atau yang kita kenal sebagai Jenderal Sudirman yang pada tanggal lahir 24 Januari 1916 di Bodas,
Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Di sini yang pertama operasi yang ingin saya lakukan yaitu geometri resize, kemudian translasi, dan kemudian yang terakhir itu ada rotasi terhadap citra tersebut atau gambar yang ingin saya tampilkan. Nah, jadi ini codingannya akan saya jelaskan. Nah, di sini saya masukkan from Google Colab ini sebagai import library OpenCV untuk pemrosesan gambar dan NAMPI. Kemudian ada membaca gambar menggunakan OpenCV. Ini dia image CV Emret. Ini sama seperti di awal. Di sini kita upload, kemudian kita salin jalur atau salin. Kita masukkan ke image Emret agar gambarnya dapat terbaca. Kemudian kita masuk ke codingan selanjutnya. Di kita langsung ke matriks rotasi. Nah, ini membuat matriks transformasi untuk rotasi gambar sebesar 45 derajat dengan titik pusat rotasi di tengah gambar dan skala 1. Kemudian ada memutar gambar menggunakan matriks dengan rotasi M untuk memutar gambar dan menyimpan dalam image underscore rotation. Kemudian ada CV, dari CV in write sampai CV rotation ini berfungsi sebagai menyimpan gambar, hasil perubahan ukuran translasi dan rotasi dengan nama file yang sesuai. Nah, di sini saya lupa menjelaskan, di sini saya memasukkan gambar di awal, foto Jenderal Sudirman. Setelah saya masukkan codingannya, barulah jadi translasi dan rotasi. Inilah hasil dari output ketiga codingan yang telah saya buat. Jadi sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.